Halo, kembali lagi bersama saya, Selina Joni. Sering chat kali ini di pertemuan yang ke-11. Dan pertemuan ini agak berbeda dengan pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Karena di pertemuan ini Kak Mira mengundang pembicara dari luar, yaitu Kak Rindi. Dimana Kak Rindi itu yang salah satu menulis buku tentang main skill. Nah, dan di pertemuan ke-11 kemarin juga kita membahas soal isi buku main skill ini gitu. Dan sebelum lebih lanjut, saya mengingatkan lagi kalau di sini saya masih belajar, saya masih berproses belajar. Jadi maaf ketika ada salah kata yang saya ungkapkan. Nah, sebenarnya waktu kelas pertemuan ke-11 kemarin soal penjelasan soal main skill itu saya nggak hadir di kelasnya itu online. Saya nggak bisa hadir karena emang saya ada kegiatan di luar kampus lebih tepatnya gitu, jadi saya nggak mengikuti. Tapi karena ini online, puji Tuhannya, jadi ada rekotannya, jadi saya lihat rekotannya gitu, makanya saya bisa tidak ketinggalan pelajaran lah gitu intinya. Nah, di pertemuan ke-11 kemarin itu Kak Rindi menjelaskan tentang main skill. Nah, sebelum masuk ke main skills itu, Kak Rindi memberikan pengantar. Yang pertama tuh pengantar tentang jenis konselor itu menurut GAN 2004 gitu kan. Ada 4 tuh jenis konselor. Yang pertama itu konselor profesional, terus ada para profesional, yang ketiga non profesional, dan yang keempat siapapun gitu. Nah, terus juga di pengantar Kak Rindi menjelaskan tentang keterampilan dasar konselor profesional itu seperti apa. Yang pertama, sebagai konselor profesional harus memiliki keterampilan yaitu menguasai tentang atau terhadap teori dan pendekatan yang ada di konseling, ya, kayak teori behavioral, pendekatan behavioral, kognitif, terus ada person center, gestalt, logoterapi, dan pendekatan lainnya. Terus keterampilan yang kedua yaitu keterampilan dasar komunikasi dalam konseling atau KDK. Itu sangat penting itu sekali buat sebagai konselor, tentang keterampilan dasar dalam berkomunikasi gitu. Terus yang ketiga yaitu keterampilan berpikir atau mind skill, ini yang saya akan bahas gitu. Nah, di basic counseling skill atau di mind skill itu ada 2, internal dan eksternal. Nah, mungkin yang pertama karena inti dari pertemuan kemarin itu yang basic counseling skill internalnya, jadi kita bahas yang eksternalnya dulu. Kalau eksternal skillnya sendiri tuh ada 3. Yang pertama ada verbal, yang kedua vokal, dan yang ketiga bahasa tubuh. Nah, yang mencakup verbal apa aja sih? Yang mencakup verbal tuh ada bahasa. Terus kenapa bahasa? Karena bahasa, misal nih ketika kita adain konseling sama yang sebaya atau yang mungkin yang lebih di atas kita umurnya, itu bahasanya itu harus beda. Nah, itu salah satu komponen dalam verbal, ada bahasa, terus ada berfokus pada topik, terus mengontrol respon, dan juga menggunakan kata sapaan yang tepat gitu. Nah, yang kedua tuh verbal. Verbal itu berisi tentang volume suara, artikulasi yang jelas, terus ada intonasi, terus juga penekanan serta tempo atau kecepatan dalam kita berbicara. Terus yang terakhir yang basic counseling skill yang eksternal tuh ada bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh tuh ada ekspresi wajah, terus ada fokus pandangan, kontak mata, gerakan, posisi tubuh, kedekatan atau jarak, terus ada cara berpakaian dan berpenampilan atau lebih tepatnya performan gitu. Nah, sebelumnya tuh main skill ini menjelaskan apa sih itu main skill. Main skill ini adalah ketangkasan merespon secara kontekstual yang bermuara pada problem konseling atau masalah
konseling problem solving dalam konseling gitu. Jadi proses mental konselor ini sendiri gitu. Nah, terus konselor dapat meninjau kembali tindakan yang telah dilakukan gitu. Jadi refleksi, dapat merefleksikan setelah tadi saya melakukan konseling yang kurang di mana ya gitu, yang masih perlu saya perbaiki yang mana gitu. Terus main skill ini nantinya dapat mengontrol kita dapat mengontrol pikiran kita, mengontrol pemikiran kita, bukan pemikiran yang mengontrol kita gitu. Dan sehingga setelah kita mampu mengontrol apa yang kita pikirkan, itu berpengaruh terhadap komunikasi kita dan tindakan kita kepada saat kita dalam sesi konseling seperti itu. Nah, kita masuk ke basic counseling skill yang internalnya. Ada 6. Yang pertama ada peraturan, ada persepsi, ketiga ada bicara diri, ada keempat ada citra visual, kelima ada penjelasan, dan yang terakhir ada pengharapan. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk peraturan sendiri itu adalah segala sesuatu yang tentang yang boleh dan tidak boleh yang digunakan individu untuk menuntun hidupnya gitu. Nah, peraturan sendiri ini ada peraturan yang membantu dan tidak membantu. Sebenarnya di semua komponen internal ini ada yang membantu dan tidak membantu. Nah, untuk peraturan yang membantu sendiri itu mencakup preferensial, terus luas, memiliki pilihan, jauh dari tuntutan. Jadi modalitanya atau kata kuncinya itu sebaiknya, akan lebih baiknya jika, dan jika tidak terlaksana maka saya harus seperti apa, seperti itu. Nah, contohnya itu peraturan yang membantu, misal akan lebih baik jika sebelum saya melakukan sesi konseling dengan konseling saya merefleksikan diri dulu, saya mengkongruenkan diri saya dulu, seperti itu contoh peraturan yang membantu. Nah, untuk peraturan tidak membantu sendiri itu mencakup ada tuntutan di dalamnya, terus ada kaku, absolut, serta mutlak gitu. Jadi kata kuncinya atau itu harus gitu. Jadi peraturan yang tidak membantu itu menolak kata tidak gitu. Jadi contohnya kayak, wah saya harus nih melakukan sesi konseling hari ini dengan baik, dengan sempurna, tanpa ada salah satupun. Nah, itu contoh peraturan yang tidak membantu, seperti itu. Nah, yang kedua, komponen yang kedua di internal itu, di main skill internal itu ada persepsi. Nah, persepsi ini dalam main skill terdiri dari 3. Persepsi terhadap diri sendiri, persepsi terhadap orang lain, dan persepsi terhadap situasi atau kondisi gitu. Nah, persepsi yang membantu itu dimana individu mampu membedakan nih kenyataan dengan kesimpulan atau tafsiran gitu. Jadi persepsi yang membantu itu ada menekankan adanya bukti gitu. Jadi adanya bukti gitu, nggak langsung menyimpulkan secara mutlak gitu tanpa adanya bukti gitu. Lalu melalui persepsi yang membantu itu nantinya dapat membantu si konselor sendiri melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang juga nih. Jadi ketika kita punya memiliki persepsi yang membantu, kita bisa membantu kita nih bahwa melihat permasalahan itu dari berbagai sudut pandang gitu. Terus ketika kita juga memiliki persepsi yang membantu, nanti konselor dapat terhindar dari labeling, judgmental, dan penghakiman gitu. Jadi contoh persepsi yang membantu itu menyertakan bukti itu. Contohnya kayaknya di semester 3 ini IPK ku agak menurun deh, agak buruk deh, karena waktu mengerjakan UTS, mengerjakan nilai tugas-tugas harian, waktu UAS itu saya tidak mengerjakannya secara maksimal. Nah, itu persepsi yang membantu gitu, karena menyertakan bukti kenapa sih saya merasa IPK saya bakal menurun, karena saya emang tidak totalitas saat melakukan tugas-tugas UAS, UTS maupun tugas-tugas harian, seperti itu. Komponen yang ketiga ada bicara diri atau self talk. Nah, nama lain dari ST ini atau self talk ini sendiri adalah monolog dalam hati,
dialog dalam hati, bicara dalam hati, menginstruksi diri, dan berbicara pada diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita bicara gitu, tapi terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi semua yang terlintas dalam kognisi kita seperti itu. Nah, self talk yang membantu itu apabila dampak yang ditimbulkan terhadap perasaan dan tindakan adalah positif. Begitu sebaliknya, ST yang tidak membantu itu ketika menimbulkan perasaan dan tindakan yang negatif gitu. Contohnya itu ST yang tidak membantu tuh, semisal nih kita saat sesi konseling, kita nih ngomong dalam hati nih kayak, aduh si konselingnya ceritanya lama banget, panjang banget gitu. Nah itu kan ketika kita sudah bicara seperti dalam diri kita sendiri, secara otomatis itu nanti membuat kita sebagai konselor itu jadi tidak fokus gitu kepada konseling kita, dia lagi bercerita tentang apa gitu. Itu contoh ST yang tidak membantu teman-teman. Nah yang keempat, komponen yang keempat tuh ada citra visual. Nah, citra visual sendiri itu adalah semua gambaran visual yang muncul di kepala dan situasi dalam situasi apapun gitu. Nah, orang pada umumnya atau mungkin orang awam menyebutnya citra visual ini adalah membayangkan atau melamunkan gitu. Nah, sama seperti komponen lainnya, citra visual ini ada yang membantu dan tidak membantu, tergantung dampak yang ditimbulkan gitu. Nah, ketika ada citra visual yang tidak membantu itu perlu diubah atau perlu di-coping gitu. Nah, dengan cara itu melakukan visualisasi, relaksasi dan diikuti dengan instruksi diri gitu. Nah, yang kelima tuh ada komponennya penjelasan. Nah, penjelasan ini berisi alasan yang diberikan individu kepada diri mereka sendiri untuk segala sesuatu yang terjadi gitu. Jadi menciptakan penjelasan yang membantu menyangkut penjelasan tentang penyebab masalah yang berasal dari dirinya sendiri gitu. Jadi tidak menyalahkan keadaan atau tidak menyalahkan orang lain gitu. Jadi contoh ketika saya mendapatkan nilai di mata kuliah konseling humanistik cuma misal C deh dapat C. Nah itu saya tidak kayak saya dapat ketika ini penjelasan tidak mati itu saya akan memberikan alasan gini, saya dapat C karena Kak Mira yang tidak berkompeten dalam memberikan nilai. Nah tapi ketika saya penjelasan yang membantu itu, saya akan berpikir iya saya bisa dapat C ya karena memang ketika mengerjakan UAS Kak Mira atau UTS Kak Mira itu saya tidak maksimal gitu, saya main-main dan saya tidak serius mengerjakan tugas itu. Seperti itu contoh dari penjelasan yang membantu dan tidak membantu. Nah yang terakhir ada pengharapan. Nah pengharapan sendiri itu adalah pengharapan yang membantu. Pengharapan yang membantu itu yang bersifat realistis sesuai dengan kapasitas diri gitu. Dan yang tidak membantu adalah pengharapan yang dilebih-lebihkan gitu. Nah itu itu komponen-komponen internal dari mind skill dari buku yang Kak Rindu sendiri tulis gitu. Nah jadi Kak Rindu itu menjelaskan soal, dia lebih berfokus menjelaskan soal komponen internal gitu dari mind skill gitu. Nah mungkin sekian sharing insight yang saya dapat berikan. Mungkin teman-teman ketika mau mungkin mendalami gitu soal mind skill yang saya jelaskan ini, teman-teman bisa membeli buku mind skill ini dari Bapak Mula Warman dan Kak Rindi sendiri ya ini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau mungkin tertarik dan teman-teman mau lebih mendalami belajar ini, teman-teman bisa beli bukunya dan bisa baca sendiri dan pelajari sendiri. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.